Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menghadapi hambatan yang menghancurkan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 2 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melayani Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan dukungan dari rekan sepelayanan kita? Ini pun adalah sebuah hambatan yang akan kita temukan ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam diri kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar kita. Mungkin secara tidak sadar kita mengalaminya. Bagi sebagian orang mungkin ini bukanlah sebuah masalah, tetapi bagi tubuh Kristus ini menjadi masalah besar karena kita tidak dipanggil untuk melayani seorang diri. Ada beberapa kondisi yang mungkin saja menunjukkan bahwa kita kekurangan dukungan dalam pelayanan dan kita tidak menyadarinya. Bisa jadi penyebabnya adalah karena kita tidak menyadari betapa pentingnya saling mendukung dalam pelayanan sebagai sebuah tim, sehingga kita tidak mencari atau memberi dukungan yang dibutuhkan. Mungkin bagi beberapa orang yang baru mulai aktif dalam pelayanan, tidak tahu bagaimana cara mengelola pelayanan, sehingga lebih suka melayani sendiri, tidak merasakan kebutuhan akan dukungan, atau mungkin tidak tahu bagaimana memberikan dukungan. Hal berikutnya yang mungkin membuat kita kekurangan dukungan adalah kurangnya komunikasi antara anggota tim pelayanan atau antara pelayan dan jemaat. Mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang membuat kita kekurangan dukungan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Namun, apakah model pelayanan yang seperti ini adalah hal yang diperkenan oleh Tuhan? Jikalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita melayani seorang diri. Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan kita memilih 12 murid untuk bekerja sama dengannya untuk mengerjakan pelayanan. Mereka bekerja sama dalam memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mujizat. Dalam pelayanan para rasul pun, kita dapat melihat bahwa mereka membentuk tim pelayanan yang bekerja sama dalam memberitakan Injil dan melayani jemaat, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus menjelaskan bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus dan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang penting dalam pelayanan. Jadi, Tuhan menghendaki kita untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam pelayanan, bukan melayani seorang diri. Dan hal ini tampak sangat jelas dalam tulisan Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Dalam bagian ini, Paulus memulai dengan kalimat, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata beban merujuk pada berbagai macam kesulitan, kesusahan, penderitaan, atau bahkan dosa yang dialami seseorang. Dan karena kita tidak akan mampu mengatasi beban itu seorang diri, maka nasihat Paulus adalah kita harus bertolong-tolongan, yang menunjukkan adanya tindakan aktif dari satu orang kepada orang lain, bukan sekedar pasif. Saling membantu dan menopang dalam kesulitan yang dihadapi, ini adalah perintah bagi orang percaya untuk peduli dan peka secara sosial dalam komunitas gereja. Kita tidak hanya menanggung beban diri sendiri, tetapi juga beban sesama. Dan dengan melakukan itu semua, kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum yang mana? Yaitu hukum kasih yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus sendiri,
yang berbeda dengan hukum Taurat. Ini adalah tanda kesatuan dalam komunitas orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk memberi dukungan kepada sesama kita, terutama dalam mengerjakan pelayanan kepada Tuhan. Dukungan kita tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga moral dan rohani, seperti memberikan telinga untuk mendengarkan, memberikan nasihat yang menguatkan, atau menjadi pengingat akan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam komunitas orang percaya, kelebihan seseorang digunakan untuk menutupi kekurangan orang lain, bukan untuk disombongkan. Dan dengan menolong sesama, kita meneladani kasih Kristus yang telah rela berkorban bagi kita. Dan ini adalah salah satu cara utama untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang membedakan komunitas orang percaya dengan komunitas di dunia ini. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita telah membantu orang lain menanggung beban mereka? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan dukungan kepada orang lain dalam komunitas kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam keegoisan kami cenderung untuk memikirkan diri kami. Oleh sebab itu, berikan kami kerendahan hati untuk membantu orang lain dalam menanggung beban mereka. Berikanlah kami hati yang peduli dan kasih yang tulus untuk melayani orang lain. Tidak hanya itu ya Bapa, kiranya Engkau juga membantu kami untuk meminta bantuan dari orang lain ketika kami membutuhkannya. Karena dalam keterbatasan kami tidak dapat menanggung pelayanan ini seorang diri. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.